Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bambang Edi Susanto Putro, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tempuna, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini menggunakan atau memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada koneksi antar materi, ada beberapa pertanyaan pemantik, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, pengetahuan. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, menambah pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu pembelajaran sosial emosional. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai teori dan prinsip dari pembelajaran sosial emosional, termasuk bagaimana keterampilan sosial dan emosional mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan siswa. Ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional yang dapat dikembangkan, seperti manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, keterampilan. Setelah mempelajari pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional, pemimpin pembelajaran akan mengembangkan keterampilan dalam merancang dan menerapkan program pendidikan sosial emosional yang efektif. Ini termasuk mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran atau rencana pembelajaran. Meningkatnya kemampuan dalam berkomunikasi secara empatik dan efektif. Ini meliputi keterampilan berelasi dengan mendengarkan aktif, memberikan umpan balik konstruktif, dan membangun hubungan positif dengan siswa, guru, staf, dan orang tua. Yang ketiga, sikap. Setelah belajar pembelajaran sosial emosional, rasa empati dan kepedulian lebih meningkat. Pemimpin pembelajaran akan cenderung mengembangkan sikap yang lebih empatik dan peduli terhadap kesejahteraan siswa, lebih memahami pentingnya lingkungan yang mendukung emosional dan sosial untuk keberhasilan akademis. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat manajemen diri. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional berkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya. Pendidikan sosial emosional sangat sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan sosial emosional adalah proses menuntun segala kodrat yang dimiliki anak. Dalam proses menuntun perlu adanya keseimbangan antara pendidikan akademik dan pendidikan sosial emosional agar pendidikan berjalan sepenuhnya.
Kaitan dengan nilai dan guru penggerak, pendidikan sosial emosional memperkuat keteladanan guru dalam berempati, reflektif, dan berpihak pada murid. Dan keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak adalah menciptakan pendidikan yang inovatif dengan penguatan nilai karakter, keterampilan, dan sosial. Pada budaya positif, pembelajaran sosial emosional membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional membantu dalam pendekatan secara individual dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul didikan sosial emosional, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional hanya penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati dasar, sehingga saya tidak sepenuhnya memahami bagaimana pendidikan sosial emosional dapat mempengaruhi keseluruhan pengalaman belajar dan kesejahteraan siswa secara mendalam. Namun, setelah belajar modul ini, ternyata pendidikan sosial emosional penting untuk diberikan untuk membentuk karakter dan kesejahteraan psikologis anak. Adapun 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, pentingnya keseimbangan emosi dan kognisi. Pendidikan sosial emosional mengajarkan bahwa kesejahteraan psikologis sangat berpengaruh pada kemampuan belajar siswa. Ketika siswa mampu mengelola emosi mereka dengan baik, mereka lebih mampu fokus pada pembelajaran, menyelesaikan tugas dengan lebih efektif, dan berinteraksi dengan teman-teman mereka secara positif. Keseimbangan antara emosi dan kognisi ini merupakan fondasi bagi pencapaian akademis yang optimal. Yang kedua, penciptaan lingkungan yang inklusif dan aman. Untuk mendukung kesejahteraan psikologis, penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman. Pendidikan sosial emosional menekankan bahwa setiap individu, termasuk siswa dan staf, harus merasa diterima dan dihargai. Lingkungan yang mendukung ini membantu mengurangi stres dan kecemasan, yang pada gilirannya mendukung proses belajar yang lebih baik dan meningkatkan keterlibatan serta motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial yang kritis. Pendidikan sosial emosional memberikan fokus pada pengembangan keterampilan sosial yang penting seperti empati, komunikasi efektif, dan resolusi konflik. Keterampilan ini tidak hanya membantu siswa dalam berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga mendukung kemampuan mereka untuk bekerja dalam kelompok, memecahkan masalah secara kolaboratif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan teman dan guru. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: yang pertama, bagi murid, mengintegrasikan pendidikan sosial emosional dalam pembelajaran, menerapkan praktik kelas yang inklusif. Saya akan memastikan bahwa setiap siswa merasa diterima dan dihargai dengan menerapkan praktik kelas yang inklusif. Ini termasuk menggunakan strategi pengajaran yang menghargai keberagaman, menghindari stereotip, dan menyediakan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka. Kegiatan seperti diskusi kelompok yang aman dan kegiatan berbasis proyek yang mempromosikan kerjasama antar siswa. Yang kedua, bagi rekan sejawat, mendorong kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik. Saya akan mendorong rekan sejawat untuk berbagi praktik terbaik dan strategi yang telah berhasil dalam menciptakan lingkungan kelas yang positif dan inklusif. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin, grup diskusi, atau sesi berbagi pengalaman di sekolah. Kolaborasi ini dapat memperkaya pendekatan kita terhadap kesejahteraan siswa dan memperkuat komunitas sekolah secara keseluruhan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sekian dan terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.